Halo Sobat Kimung, kembali lagi bersama Bang Jali. Kita akhirnya sudah memasuki semifinal Piala Dunia 2022, di mana ada 4 tim yang akan berlaga di laga semifinal ini. Argentina menghadapi Kroasia dan juga pertandingan antara Prancis menghadapi Maroko. Nanti malam, tepatnya jam 2 pagi dini hari ya, ada satu pertandingan semifinal, yaitu Argentina menghadapi Kroasia. Jadi Bang Jali akan bikin ulasan cukup detail dan panjang ya untuk pertandingan nanti malam, karena cuma ada satu ya pertandingan pada nanti malam. Argentina menghadapi Kroasia. Argentina berhasil lolos ke semifinal lewat babak adu penalti, di mana setelah 120 menit menghadapi Belanda di laga perempat final itu berakhir imbang 2-2. Padahal udah unggul dulu ya 2-0, namun berhasil disamakan kedudukannya 2-2 oleh Belanda. Sedangkan Kroasia berlaga sengit dengan Brazil hingga pertandingan babak normal 90 menit Kroasia mampu menahan imbang 0-0. Lalu di perpanjangan waktu Kroasia sempat tertinggal lebih dulu 1-0 lewat gol Neymar. Lalu Kroasia mampu menyamakan kedudukan di babak kedua perpanjangan waktu lewat Petkovic, sehingga hingga 120 menit skor imbang 1-1 dan Kroasia kembali memenangkan adu penalti menghadapi Brazil setelah sebelumnya di laga 16 besar juga menang lewat adu penalti menghadapi Jepang. Jadi Argentina dan Kroasia sama-sama lolos ke babak semifinal lewat drama adu penalti ya. Sekarang Bang Jali mau ulas dulu perkiraan line up dari kedua tim. Bang Jali mulai dari Argentina dulu. Kemungkinan Argentina akan kembali bermain dengan 4-3-3 karena ada beberapa pemain yang terkena akumulasi kartu kuning, yaitu bek kirinya Argentina, yaitu Marcos Acuna yang sudah mendapatkan 2 kartu kuning, sehingga pada laga semifinal kali ini dia tidak akan bertanding ya. Tapi Argentina tidak perlu khawatir karena posisi bek kiri akan kembali ditempatkan oleh Nicolas Tagliafico. Ini beknya Ajax Amsterdam. Secara kualitas lebih baik ya menurut Bang Jali dibandingin Acuna. Jadi di belakang ada 4 back, yaitu ada Nahuel Molina, pencetak gol menghadapi Belanda kemarin di sisi kanan. Lalu di tengah ada Christian Romero atau Nicolas Otamendi, atau bisa jadi ada Lisandro Martinez yang akan mengisi salah satu posisi back tengah ini. Sedangkan di kiri ada Nicolas Tagliafico. Dan di 3 di tengah ada Rodrigo De Paul dan juga Enzo Fernandez dan Alexis McAllister melengkapi 3 tengah gelandang Argentina. Di depan kemungkinan besar akan kembali bermain ya Angel Di Maria menemani Lionel Messi dan juga Julian Alvarez. Jadi ini kemungkinan yang line up yang akan ditampilkan oleh pelatih Argentina, yaitu Scaloni. Jadi dari sisi squad sebenarnya tidak ada masalah Argentina karena di depannya tetap dengan Lionel Messi-nya. Jadi permasalahan Argentina menurut Bang Jali cukup dikhawatirkan adalah kreativitas dari sisi lini tengahnya. Karena jujur lini tengahnya Argentina ini menurut Bang Jali nggak ada yang mampu menciptakan peluang, hanya mampu gelandang yang menguasai lini tengah cuman tidak mampu menciptakan peluang gitu. Bahkan untuk sisi bertahan pun mereka kualitasnya masih biasa aja, nggak baik-baik banget karena tidak ada gelandang bertahan yang mumpuni. Kalau kita kenal zaman dulu Argentina punya gelandang kuat, ada Cambiaso atau Javier Mascherano. Di sini tidak ada ya, tidak ada gelandang yang sekualitas seperti itu. Nah ini jadi masalah buat Argentina karena kalau kita lihat dari pertandingan kemarin menghadapi Belanda itu kelihatan banget Lionel Messi ini jadi tulang punggung banget ya. Dia bertugas mencetak gol dari sisi depan dan juga dia bertugas melakukan kreasi serangan, pengatur serangan dari lini kedua atau lini tengah gitu. Jadi kelihatan banget kalau yang Sobat Kimung nonton itu kelihatan Messi kadang berada di depan berdua dengan Julian Alvarez berdampingan. Namun jika Argentina tidak dapat benar-benar peluang ya, atau tidak dapat peluang sama sekali, Messi mau gak mau akhirnya turun ke belakang menjemput bola. Jadi membantu lini tengah untuk membuka kreasi ke lini depan gitu. Jadi ketika Lionel Messi ini turun, nah di situ tinggal Julian Alvarez yang
secara kualitas punya kemampuan ya, cuman memang jika seorang diri menghadapi rapatnya pertahanan, ya, apalagi menghadapi Kroasia yang cukup rapat, ya tentu ini bisa jadi menjadi kesulitan ya untuk Julian Alvarez di depan. Karena di barisan striker lainnya ada Lautaro Martinez, ada Paulo Dybala, itu secara kualitas belum mampu menunjukkan mampu menjadi pencetak gol ulung gitu. Jadi karena top skornya sendiri masih Lionel Messi. Jadi Argentina ini benar-benar masih tergantung oleh Lionel Messi yang usianya udah 35 tahun. Itu jadi faktor kekurangannya Argentina. Nah, sedangkan kalau dilihat dari Kroasia, kita lihat dulu line up-nya. Kroasia kemungkinan akan bermain dengan 4-3-3 kembali, yaitu dengan kipernya sang pahlawan ya, yang bermain sangat baik pada Piala Dunia kali ini. Ada Dominik Livakovic, lalu 4 di belakangnya dari sisi kiri ada Borna Sosa, di tengah ada Josko Gvardiol, lalu ada Dejan Lovren dan juga Josip Juranovic yang bermain sangat baik banget saat menghadapi Belanda kemarin. Lalu di tengah 3 gelandang yang benar-benar menguasai lini tengah Kroasia bahkan saat menghadapi Brazil. Ada Modric, Brozovic dan juga Kovacic. Lalu di depan ada 3 striker, Perisic, Petkovic dan juga Mario Pasalic. Nah, kalau dari Argentina, permasalahan juga nggak beda jauh sama Argentina ya, yaitu striker pencetak golnya atau striker depannya gitu. Karena Petkovic, Pasalic, lalu ada Kramaric, ada Orsic, itu benar-benar tidak mampu membuat peluang jadi gol gitu. Petkovic sendiri meskipun kemarin menghadapi Brazil mampu mencetak gol penyeimbang, cuman sepanjang permainan benar-benar nggak kelihatan sebenarnya. Jadi hanya satu momen aja dia mendapatkan peluang dan itu mencetak gol gitu. Ya memang tugasnya striker seperti itu, hanya butuh satu momen dan mencetak gol. Selebihnya nggak kelihatan permainannya sama sekali. Tapi kalau untuk kreasi dari lini tengah, Kroasia ini benar-benar patut diwaspadai menurut Panjali. Terutama Modric ya. Itu benar-benar kelihatan banget saat menghadapi Brazil, itu dia menguasai, dia ngerebut bola, dia memberikan passing, dia memberikan through pass ke depan. Jadi benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Jadi dia mengatur tempo banget nih Modric ini, dibantu oleh Kovacic dan juga Brozovic yang mengawalnya dalam merebut bola atau bertahan. Nah, jadi kalau kita lihat dari kedua tim ini antara Argentina dan Kroasia, mereka sama-sama masih bisa dibilang tumpu lah dari lini depan. Argentina masih mengandalkan Lionel Messi, sedangkan Kroasia kita lihat tiap-tiap pemain bisa mencetak gol ya. Karena masing-masing hanya mencetak 1 atau 2 gol gitu, nggak ada yang ini. Karena top scorer sendiri kita lihat tidak ada ya dia. Jadi kedua tim ini kemungkinan akan berjalan alot. Apalagi Argentina punya memori buruk menghadapi Kroasia yang dimana pernah dibantai 3-0 pada Piala Dunia 2018 di Rusia kemarin di penyisihan grup. Tentu ini jadi pelajaran ya buat Argentina ya untuk tidak kembali meremehkan Kroasia. Ditambah Kroasia sendiri yang kembali berharap masuk final setelah kalah pada Piala Dunia 2018 lalu. Tentu ini jadi harapan ya bagi pendukung Kroasia dan timnya, meskipun dengan skuad yang mungkin lebih secara kualitas lebih menurun dibandingkan Piala Dunia 2018, cuman kalau kita lihat semangatnya, fisiknya ini patut diwaspadai. Kemungkinan jalannya pertandingan ini Argentina akan mencoba menginisiasi serangan, mencoba mencetak gol di awal pertandingan, karena jika kesulitan mencetak gol hingga babak pertama masih 0-0 misalnya, itu tentu Argentina wajib waspada. Seperti Bang Jali bilang bahwa saat menghadapi Brazil, jika Brazil tidak mencetak gol awal-awal tentu akan sulit menghadapi Kroasia. Apalagi Kroasia mempunyai fisik yang sangat mumpuni, jika bermain lewat 120 menit dia sangat siap, apalagi bahkan sampai adu penalti. Kroasia yang lebih siap dibandingin tim lain manapun. Jadi kuncinya adalah siapa yang mampu menguasai lini tengah, itu yang akan meraih kemungkinan besar akan memenangkan pertandingan. Itu sih menurut Bang Jali. Tapi kalau menurut prediksi, ini harusnya momentumnya Lionel Messi ya. Jadi Argentina mau nggak mau harus all in, harus all out untuk segera membuka peluang dan tidak
boleh kehilangan fokus jika sudah unggul. Karena itu kelihatan banget jika sudah unggul, Argentina seperti kehilangan fokus atau lupa bertahan seperti yang menghadapi Belanda. Udah unggul 2-0 di menit 80-an malah diimbang, kebobolan 2 gol sehingga jadi imbang ya menghadapi Belanda. Jadi itu sih salah satu permasalahan Argentina dan juga permasalahan dari Kroasia sendiri. Ya ini kalau udah semifinal ini udah bukan bicara permainan baik atau enggak ya, semua itu tinggal momentum sama mental gitu. Karena kalau bicara skill, kita bisa bilang kedua tim pasti punya kualitas. Kalau bicara semangat, kedua tim juga punya semangat, tapi yang paling penting ini mental, momentum. Jadi itu aja pembahasan Bang Jali kali ini, hanya satu pertandingan. Besok Bang Jali akan ulas pertandingan Argentina-Kroasia. Bang Jali akan bikin review, dan juga Bang Jali akan membuat prediksi kembali pertandingan antara Prancis menghadapi Maroko, semifinal lainnya. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki babak final. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman jika suka, dan kasih like ya untuk video kali ini, dan juga berikan komentar dan saran. Subscribe bagi yang belum subscribe, dan jika sudah subscribe nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat video-video terbaru dari Bang Jali maupun dari QM Talk Channel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.